Halo guys, balik lagi bersama gue Jimbo McFreak di Gear Up Podcast. Waktunya melaju lebih jauh. Episode kelima ini beda. Kita ada di Sentral Yamaha Lampung, premium shop pertama di Sumatera. Mau gimana tahu dalamnya? Lu pasti kepo kan? Sama gue juga. Oke, kita masuk ke dalam. Go! Wah, baru pertama masuk aja udah adem banget. Berasa banget premiumnya. Yuk kita lihat koleksi-koleksinya. Wah gila nih. Keren banget kan koleksinya. Enak dilihat ya kan. Showcase-nya tuh bersih banget, clean banget gitu kan. Buat kalian tuh ngerasa bisa mengeksplor lah. Kalau ini tuh motornya tuh keren atau enggak buat kalian gitu kan. Ini juga ada merchandise. Ada merchandise-nya guys. Oh, merchandise-nya keren tuh. Ada polo shirt. Keren-keren banget. Selain nyaman, bersih, clean, dan adem, kalian bisa enjoy banget milih koleksi-koleksi dari Yamaha. Nah, ini yang gue suka, ruang tunggu yang nyaman. Jadi nggak berasa dia nunggu motor kita di servis. Dan ada juga fasilitas TV serta minuman yang bisa lo pilih di sini. Ada area bermain anak juga. Jadi lo nggak perlu khawatir dong untuk ajak anak ke sini. Nah, kita sekarang ada di area bengkel. Dengan teknisi yang handal dan terpercaya, lo nggak perlu khawatir untuk servis motor lu di sini. Sentral Yamaha Lampung, premium shop pertama di Sumatera. Gimana menurut kalian? Oke, kita lanjut ke podcast volume 5, Gear Up Podcast. Waktunya melaju lebih jauh. Oke, kita sekarang udah ada di Gear Up Podcast. Waktunya melaju lebih jauh. Episode kelima ini kita akan ngebahas generasi Yamaha bertemu. Jadi antara lawas dan modern. Oke, bintang tamu sekarang kita kenalin dari komunitas RE King dan X-Max. Silakan Mas, perkenalkan nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama gue Asad, gue dari Yamaha King Club Lampung. Yes. Gue join di klub RE King dari tahun 2005 sampai sekarang, alhamdulillah. Dan motor gue dari dulu sampai sekarang tetap RE King. Iya. Harga mati, RE King harga mati. Kalau Mas nih? Kalau bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Bang, dari Lampung Max Owner. Di klub yang naungannya Maxi. Gue join dari 2018 sampai sekarang, tapi dulu pas awal join pakai NMAX, sekarang pakai X-Max. Iya, berbeda generasi, upgrade lah ya. Upgrade. Oke. Alasan lu nggak perlu ditanya lagi kayaknya Mas kalau sama lu. Alasan kenapa lu milih RE King tuh? Sebenarnya gue pilih RE King itu sebenarnya dari bokap sih. Karena bokap tuh juga dulu pakai RE King kan. Warisan? Nggak warisan. Jadi bokap gue dulu pakai RE King kan. Gue dulu SMA, gue nggak boleh pakai motor kan. Waktu gue kuliah, kamu mau motor apa gitu kan? Udah bokap gue ngasih suges lah kan, bla. Karena bokap dulu pakai RE King, udah RE King aja, bagus gini-gini. Ya udah, akhirnya gue pilih RE King. RE King ya. Sebenarnya dari bokap sampai juga. Sekarang, sampai sekarang. Jatuh hati itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Gila sih. Tapi kan RE King tuh terkenalnya motor kebut Bang. Apa nggak khawatir dari orang tua gitu-gitu kan? Ya makanya gue kan zaman gue SMA kan gue nggak boleh bawa motor tuh. Nah kalau udah kuliah kan pola pikir udah beda tuh kan. Jadi udah makanya gue diizinin pakai motor gitu. Nah, kalau karakter sendiri sih zaman itu RE King itu emang udah
makanya dibilang motor jambret karena emang zaman itu emang dipakai untuk buat kejahatan kan zaman itu kan. Iya, bener. Emang motornya ya kalau lu pernah nyoba sih biasanya sih ya kalau dia udah ngejual King, pasti pengennya beli King lagi gitu. Karena apa ya? Responsif sebenarnya sih. Itu udah jadi kayak apa? Udah jadi kayak tagline lah ya. Tagline yang tidak sengaja kalau emang Yamaha itu kebut gitu. Nah, ya, gitu. Motor kebut lah ya. Terus sendiri gimana Mas? Kalau gua dulu sih awal mulanya dulu pas zaman SMA tuh pakai Jupiter MX. MX itu habis itu udah bosen lah ya, capek, pegel kan, ada motor matic yang kayaknya enak, ya coba pakai NMAX. Dari NMAX terus dari 2021 gua upgrade ke XMAX. Itu karena pas dicoba motornya nyaman, pakai jauh juga oke. Cocok lah ya, apalagi tinggal gas gitu kan. Istilahnya apa ya, ya jadi apa lebih gampang aja ya. Lebih easy lah bawanya, lebih enak berkendaranya, nyaman juga motornya. Dari awal tuh udah emang dari awal tuh main Matic-nya ke NMAX, ya ke NMAX habis itu ke XMAX. motor gede ya. Motor gede, lebih nyaman sih sebenarnya. Lu tadi join komunitas tuh dari 2005. 2005 Mas? Iya, jadi Berarti tuh masih lulus SMA tuh 2005? enggak, gua Biar SMA ketahuan nih usianya nih. Gua lulus SMA 2004. Oh lulus SMA 2004. Gua 2004, gua kuliah semester 3, gua baru punya King. Nah itu udah join ke komunitas. Jadi gua waktu pertama dibeliin gua langsung join ke EKCL waktu itu. IKCL. Ya, yang Making Klub Lampung. Itu pertama ya? Itu gua angkatan pertama di situ. Iya, sama ya emang apa namanya komunitasnya juga baru itu. Ya, zaman itu bisa dibilang cuma EKCL yang komunitas King yang ada di sini gitu. Itu pada saat itu belum ada. Yang lain belum ada. Berapa anggota tuh? Oh, zaman itu kita masih rame banget zaman itu. Mau 50-an nyampe. Anak kampus semua, mayoritas anak kampus atau? Iya, karena kalau di klub gua sendiri di EKCL kita nggak nerima anak sekolah. Bener. Jadi itu emang udah rules kita nggak nerima anggota sekolah. Maksudnya kalau di SMA itu, kita nggak terima. Kecuali dia udah lulus sekolah, baru kita terima. Atau dia nggak sekolah sekalian gitu. Misalnya ke sipil apa gimana. Iya, gitu. karena takut kriminal. Nah, gitu tadi. Karena kita lebih menjaga nama klub gitu kan. Karena kan biasanya kan anak SMA kan lebih, maksudnya masih masih nyari jati diri gitu kan, masih sedikit arogan gitu. Iya, arogan. Nah, kita nggak mau itu kecolongan di situ. Akhirnya kita yang minimal kuliah deh. Gitu. Kalau emang lu nggak sekolah ya udah minimal lu pekerja atau gimana. Biasanya segitu. Kalau di klub gua begitu. Iya. Lu join di klub gimana, Mas? Kalau gua dulu join pas udah lulus SMA sih. Lulus SMA gua kerja. Terus ada kawan kantor tuh emang udah di komunitas. Diajakin. Lu pertama kali ke komunitas itu komunitas apa tuh? Lampung Maxoner. Oh, Lampung Maxoner. Berarti baru ya? Karena kalau motornya kan baru ya, Mas? Iya, kalau keluaran tahun berapa tuh? Kalau kalau klubnya itu dari 2015. 2015 sudah ada. Kan NMAX pertama keluar 2015 kan. Iya. 2015. Nah, gue join tuh di 2018. Diajakin dia masuk, join sampai sekarang. Wih, awet lah ya. Alhamdulillah. Kalau dulu itu gua itu sekarang tuh gua ngeliat kayak community tuh kayaknya udah apa ya, gap-gapan gitu loh, Mas. Yang apa? Kalau dulu tuh kan ngeblend ya kayak apa? Nyatu. Wah, komunitas King sama ini bisa nyatu gitu ya. Tapi ya kalau sekarang tuh ya masing-masing ya, lebih ke masing-masing ya, atau gimana sih, Mas? Ya kalau sekarang itu kayaknya kalau dari segi gua ngeliat sih perbedaan umur ya, terus juga dari segi tipikal kita main motornya beda kan, Mas. Iya. Kalau dulu kan ngumpul rame touring, kalau sekarang tuh ya banyak yang modif, samorian aja gitu. Kalau dulu tuh andalannya bakso sih ya kan. Ya. Apalagi ya Ramadan tuh ya, banyak loh biasanya kegiatan. Bagi takjil. Banyak kegiatan kalau Ramadan. Sahur on the road. Bener banget itu. Benar-benar buka bersama. Iya. Nah, gue pengen nanya sih tantangan nih, Mas. Lu kan dari 2005 tuh. Tantangan ngejaga kekompakan antara member itu seperti apa ya? Tantangannya sebenarnya sih satu sih sebenarnya. Apa? Kalau zaman gue tuh kan masih pada bujang. Oh, benar. Jadi zaman gue tuh masih anak-anak tuh masih pada bujang semua, belum ada berkeluarga gitu kan. Tapi ketika sudah berkeluarga itu biasanya waktu mereka untuk kumpul tuh udah pasti berkurang. Wah, jelas tuh ya. Dan yang kedua itu no baper lah, jangan baper.
Karena kalau di klub kan ya kita biasa lah, kita kongek-kongekan, kita ejek-ejekan, kita bully-bulian tuh kan. Nah kalau lu baperan, kelar lu di klub gitu. Gak bakal lama deh di klub gitu. Karena kayak gini Mas, kayak dulu tuh gue kan sering memperhatikan community aja ya, karena gue pelaku kegiatan event lah ya. Nah gue ngeliat tuh kayak kopdar ya namanya. Iya, kopdar. Kopdar tuh emang setiap minggu atau ada itu tuh kalau dulu tuh emang setiap minggu tuh gue liat malam minggu tuh pasti kopdar, ngumpul, terus habis itu riding gitu kan. Itu tuh masih sampai sekarang gak sih? Habitnya tuh, kebiasaan seperti itu tuh? Masih sih, itu masih ya? Masih, itu masih sebenarnya. Kalau sekarang masih sih Bang. Kalau dulu kan ngumpulnya tuh rata-rata di Sabura ya. Ya, tapi kalau di LMO tuh pindah-pindah tempatnya. Karena kan kita nyari kafe. Ya mungkin karena sekarang tuh kalau dulu kan jarang banyak kafe ya. Sekarang tuh udah banyak kafe banget, jadi ya titiknya enak ya, titik ya tinggal kesini ngumpulnya di sini gitu. Ya intinya sih kita nyari tempat yang strategis lah ya. Ya, tempat yang strategis. Karena kan member tuh nggak cuma di Bandar Lampung ya Mas? Ya, hampir seluruh kalau gua sendiri dia misalnya kalau YKCL sendiri itu hampir di semua kabupaten Lampung semua ada gitu. Di Lampung Barat ada, Lampung Selatan ada, pokoknya Pringsewu, Tanggamus semua ada. Pokoknya hampir seluruh Lampung ada. Berarti itu ngejaga kedekatannya seperti apa Mas? Maksudnya adakah event tiap bulan atau? Kita kalau event sebenarnya sih kita nggak tiap bulan, tapi yang pasti anak-anak kan, apalagi sekarang udah enak nih, udah ada WhatsApp kan, udah di grup. Ya paling kita saling sekabar-kabarannya di grup. Paling kita kumpul kalau lagi momen, kalau misalnya lagi anif atau lagi ada undangan lagi gimana, ya baru kita gitu doang sih. Tapi kalau untuk kumpul itu biasanya mereka per chapter udah ada. Jadi setiap malam minggu misalnya kayak gue nih di Bandar Lampung, ya setiap malam minggu ya paling anak-anak yang di Bandar Lampung aja. Tapi yang di Bandar Jaya ya kumpul juga sama anak yang kasih Bandar Jaya, yang di Lampung 1 juga begitu. Berhubungan antar membernya seperti itu ya. Jadi mereka kumpul di chapter gitu. Per chapter ya. Mas juga seperti itu Mas? Iya, kalau ya kurang lebih sih sama ya Bang. Tapi kalau di kita itu biasanya di minggu pertama itu kegiatannya agenda San Mori. Minggu pertama di awal bulan tuh biasanya agenda San Mori, terus di minggu ketiganya itu baru kopdar. Biasanya sih Jumat malam Sabtu kan. Karena kan kebanyakan kalau malam minggu kan baru pencar gitu. Iya. Apalagi minggu pagi ya, minggu pagi itu bareng keluarga ya. Iya. Makanya di agenda itu kalau kata Mas kan kalau masih bujang masih enak ya. Iya. Mau nggak pulang juga enak ya. Besoknya riding nggak pulang nggak mau ngumpul. Nggak ada yang nyari. Ya gitu. Kalau perbedaan pendapat nih antar generasi itu. Seperti apa sih? Kadang kan kita kan kayak namanya mau bikin event nih misalkan. Ya kan Mas kan dari 2005 pasti kan punya tuh regenerasi tuh. Ya kan? Pasti kan ada sih yang berbeda pendapat. Nah itu gimana tuh? Mensiasatinya tuh agar tetap kompak tuh kan. Pasti kan ada trouble tuh. Trouble-nya tuh pasti di situ kan. Ya biasa kayak yang si muda sama yang si tua nih kan. Ada yang senioritas banget gitu-gitu kan. Enggak sih, kalau di klub gue sendiri, insya Allah nih kayak nanti nih yang baju yang gue pakai nih kita mau ada Jambore Daerah 2 YRKI Lampung. Wih mantap. Insya Allah kita akan ngadain di bulan Oktober, tanggal 10-11 di PKWRW Halim. Ini Jambore Daerah yang kedua. Untuk masalah perbedaan pendapat gitu kan, sebenarnya sih itu kita lebih cenderung sebenarnya hanya masalah talent sih sebenarnya. Oh pakai yang ini dong, gitu kan gitu. Voting ya. Voting lagi. Jadi tapi kita lebih cenderung ke maksudnya ya sesuai budgetnya gitu. Kalau lu mau yang terbaru, lu mau yang apa yang lagi viral gitu kan, oke kita bisa. Tapi lu bisa nggak nih ngebantu penjualan merchandise banyak kan gitu. Ya paling kita menyesuaikan, tapi kita tetap punya standarisasi. Maksudnya tuh untuk sekelas Jamda minimal artisnya ya untuk yang budget sekian deh gitu kan. Yang nggak harus yang maksudnya yang lokal. Kalau perusahaannya dia bagus ya kita nggak masalah gitu. Jadi kita sebenarnya lebih menyesuaikan ke budget. Tapi kalau perbedaan pendapat tuh sebenarnya hanya ke talent sih. Yang lama maksudnya tuh sebenarnya lebih ngalah sebenarnya yang lama sih. Lu mau yang gimana gitu. Karena kan kita kan sebenarnya kita tuh udah sering gitu loh. Kita tuh sudah sering gitu kan ngadain acara. Jadi kita udah lu pengennya siapa nih? Karena biasanya memang yang ngurus-ngurus gitu biasanya yang lama-lama justru gitu. Yang tahu gitu kan gimana nih cara kerjanya kan gitu. Nah, jadi yang baru hanya diminta pendapat. Jadi kita insya Allah sih kalau pengalaman gue di klub kita nggak ada konflik di situ. Iya, nggak ada konflik di situ. Nah, itu dari tadi kan ngomong budget tadi tuh ya. Itu budget event sendiri tuh datangnya dari mana Mas? Atau sponsor kah atau apakah? Oh enggak, kita nggak pernah, sponsor kita tetap ada, maksudnya tuh tapi kita lebih cenderung mandiri. Jadi jadi kalau gue sendiri di KCL dan gue juga di RKI di Yamaha RK Indonesia, induk dari klub RK Indonesia.
kita nggak pernah ngadain event tuh kita maksudnya tuh bergantung dengan orang lain gitu. Jadi kita lebih bergantung kepada klub kita sendiri gitu. Jadi kita kayak kaos nih, ya udah kita dari merchandise, dari kaos, dari jaket atau dari hoodie atau dari sweater apa namanya, kita lebih nyari duitnya dari sana gitu. Wih, mantap. Jadi kita nggak pernah ngajukan proposal ke sana ke sini. Mungkin ke Yamaha sendiri mungkin pernah kali ya, cuman nggak tahu mungkin sekarang kita malah nggak pernah kayak gitu lagi dah. Jadi lebih sendiri banget. Ya gitu. udah artinya udah hidup ekosistemnya ya Mas. Ya intinya bisa dibilang kita udah militan lah gitu. Iya, jadi kita nggak perlu lagi ngebangun ngebangun anak-anak gimana. Jadi anak-anak tuh intinya tuh kalau emang intinya tuh acara itu kumpul bareng-bareng ya udah mau lu goreng kaos ya udah kita support gitu loh. Iya. Ya gimana nggak militan ya. Gua aja gila sih, gua salut sih sama Ereking. Klub Ereking sih. Jadi kemarin tuh masih di acara Pekor itu ya. Oh iya, di Pekor itu. Iya, itu berapa dari luar itu tiga kalau dikalkulasi ke kapal tuh 3 kapal setengah itu. 3 kapal setengah. berapa ribu? Berapa ribu itu dan itu Jamnas 2019 itu. Iya. 2019. Ya istilahnya kayak gitu tuh bisa ngebuka untuk kita memperkenalkan UMKM kita jelas gitu-gitu banget, Mas. jelas Potensi banget untuk kebudayaan juga ya sebenarnya. Kayak bagus juga nih buat harusnya gubernur nih ya, support nih ya. Buat acara. Kalau Mas sendiri Mas, event terbesar dari Maxi ini? Kalau event terbesar sih kita kan ada induk ya Mas. Ya. Di atas Maxi itu ada naungannya namanya Indonesia Maxoner. Iya. Itu se-Indonesia kita ada regionalnya ada, per regional ada, terus per daerah kan ada klubnya. Nah itu untuk acara yang rutin sih setahun sekali pasti ada acara besar. Tentunya kalau tahun kemarin kita ada Jamnas. Pusat itu di pusat. Tapi di Bali, acaranya di Bali. Oh, acaranya di Bali. Acaranya di Bali. Sama Ereking juga dia beda-beda. Iya, beda-beda. Jadi kan kalau nasional biar adil tempatnya ya, dibagi-bagi. Kalau tahun ini misalnya Jamnas, tahun depannya touring bareng, Turgap. Turgap. Kalau jadi 2024 itu Turgapnya dari ujung Banten sampai ke ujung Banyuwangi. Turgap barengan. Jadi itu kurang lebih. Metik lempeng. Kalau Ereking kebut-kebutan Mas. Ya kalau metik kan banyak dari cornering sekarang. Makanya jalur selatan. Kalau Jawa kan baru-baru kan jalurnya. Kita Lampung udah kebagian belum sih event? Kalau Lampung event besarnya belum. Kemungkinan tahun ini ada rencana touring bareng. Kalau tahun kemarin kan udah Jamnas nih di Bali. Tahun ini tuh rencananya touring bareng. Tapi dimulai dari Sumateranya kan Lampung. Membuka awalnya Lampung sampai ke Medan rencananya. Tapi rencananya di bulan Agustus atau Oktober gitu. Seru ya, gue jadi pengen ikutan. Gabung ya, Bang? Jadi seru, komunitas seru. juga nih Bang. Gabung. Tapi sama, pencarian dananya sama. Kurang lebih sama. Dari kalau merchandise juga ya? Iya dari merchandise, terus juga ada beberapa sponsor kan. Kalau untuk motor-motor Maxi sekarang kan banyak sih aksesorisnya Bang. Jadi kita banyak juga dari brand aksesoris tersebut yang ngasih dana kan gitu. Dan yang paling besar sih ya penjualan kaos. Iya sih, lebih gampang. Itu paling gampang. Lebih gampang dan juga nggak mahal kan kosnya Betul. juga. Iya sih. Gitu. Dan ini nih, pertanyaannya sebenarnya menguatkan aja sih. Apa sih arti komunitas buat kalian? Buat lu dulu Mas, dari lu. Buat gua komunitas second family. Ya. Keluarga kedua gue. Keluarga kedua ya, second family ya. Second family. Iya lah ya. Lu mau berbagi apa, punya masalah apa segala macam. Oh iya, sama anak-anak gitu. Jadi gue pertama kita punya keluarga inti dan juga kita punya keluarga yang second tadi itu, tadi gue bareng anak-anak. Bener, happy lah Mas ya. Ya happy ya. senang. Ya, bully-bully ya pokoknya suka duka deh sama anak-anak lah pokoknya. Kadang kalau lagi senang juga share, kalau lagi susah juga share. Lagi buntu juga share, cuma kalau lagi ada jangan share. Takutnya dipinjam nanti. Bener lu sendiri Mas, gimana? Sih Bang, kalau gue juga second family, tempat berbagi cerita kan. Dimana kalau kita biasa kerja tiap hari bosan, cari hiburannya ya ke kawan-kawan, ke komunitas gitu. Jadi kalau misalnya lagi bosan ya jalan bareng ya San Mori atau kemana gitu. Ngumpul, yang penting ngumpul yang pasti. Ngumpul, cerita, ketawa-tawa pasti ya itu yang dicari kalau udah komunitas. Yoi, bener. Stick together. Itu yang ditunggu-tunggu. Itu yang ditunggu-tunggu. Nah Mas, ini gue pengen kepo sih sebenarnya. Kayak gimana tuh? Sekarang ini kan ya perbandingan aja ya. Maksudnya Ereking tuh dari segi modif, biaya restorasi dan spare part tuh sampai seberapa sih? Ada sampai seberapa sih gitu? Untuk modifikasinya ya.
Karena kan pasti kan berkomuniti tuh ada yang tipe-tipenya Mas ya, ada yang dia tipe kebut sama style gitu-gitulah. Ya sebenarnya sih kalau masalah mode itu selera ya. Maksudnya, tapi kalau kita bicara restorasi itu maksudnya kita ada tingkatan lah. Lu mau yang cuman ringan atau yang sedang atau yang full restorasi. Kalau yang ringan paling sekitar 5.000 lah. Paling 5.000-an sekitar gitu kan. Kalau misalnya yang sedang-sedang mungkin 10 sampai 15.000 lah. Tapi kalau lu mau yang bener-bener restorasi, maksudnya yang bener-bener ori yang memang balik ke seputar, itu bisa malah lebih dari 50 sampai 100 malah. Buset, udah kayak mobil ya. Bahkan kalau sekarang nih trennya itu kan lebih ke billet sebenarnya. Billet itu sebenarnya kita bikin blok sendiri, kita bikin head sendiri, kita bikin crankcase sendiri gitu kan. Custom, bener-bener billet itu rekod kemarin tuh dijual sama dia 360 juta. Dan motor itu selalu menang setiap kontes. Jadi motornya itu mungkin kalau kita searching di YouTube atau di grup IRK itu ada di Facebook IRK itu motor itu air-king, tapi dia sudah pakai sticknya itu udah pakai stick PS. Gas tuh tinggal ini bisa ngegas. Gila. Remnya bisa turun pakai. Jadi dia lebih ke robot jadi. Sampai segitu ya. Dan itu pun pengen dijual sama yang punya karena emang dia mungkin bisa dibilang karena udah project lagi kali ya. Maksudnya udah kenyang banget dia juara nih. Iya. Dia udah sering banget juara gitu kan. Bisa dibilang dia nggak pernah kalah deh. Kalaupun kalah waktu itu dia cuma juara 2 karena waktu itu pas dites motornya nggak hidup. Waktu jam masih Kalimantan Selatan kemarin, motor itu sebenarnya kalau seandainya pada saat di engkol dengan panitia hidup, mungkin itu juara 1. Cuma karena dia nggak hidup, juara 2. Tapi dia setiap di kontes di luar dari itu, dia selalu juara gitu. Dan itu dia kemarin tuh... itu dari tim kita Mas? Ya itu dari teman-teman Ereking. Ereking sini ya, dari RKI sendiri ada gitu. Jadi emang itu dia kalau sekarang tuh bedanya gini. Kita jual spare part biasanya kan kita pasang di etalase. Kalau sekarang kagak, dipasang dulu di motor. Jadi kita jualnya tuh nah lo pengen beli kan ya? Spare part itu di situ semua gitu. Iya. Jadi emang udah beda lah, beda tren gitu kan gitu. Dibikin jadi showcase ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalkan di dalam kota kan nggak kelihatan nih. Nah, sekarang udah nih kan gitu. Nah, jadi emang sekarang tuh sudah ke sana dan itu termasuk rekor maksudnya dia jual di harga 360 juta ya. Mantep, dengan modal 150 sampai. Oh, enggak. 150 itu kan restorasi kan, yang bisa dibilang original kan. Ini kita nggak original lagi, tapi kita main billet, kita custom sendiri, kita bikin blok sendiri. Kan ada tuh alat sekarang kan CNC kan, model CNC gitu kan, nah model CNC, jadi kita udah bikin sendiri gitu. Gila sadis. Tapi kalau restorasi ya paling sekitar segitulah. Tapi daripada restorasi sebenarnya kalau menurut gue sih cari aja deh yang masih original gitu kan. Misalnya kayak Air-King SE yang 2003 itu kan cari banget tuh. Ya paling sekitar 100 juta gitu deh. Tapi kalau misalnya tahun-tahun 2008 yang warna merah atau yang warna hitam tuh masih sekitar ya 70-80 dah kalau emang dia benar-benar baru ya. Misalkan NOS lah gitu. New all stock lah gitu kan. Ya sekitar segitu deh gitu. Gitu. Kalau di Air-King nih, cuma kalau yang gila ya gitu udah ketemu yang gitu. Udah sampai segitunya ya, modifikasinya ya, kecintaannya terhadap modifikasi ya. Iya gitu. Tapi ada yang ini juga Mas, dari Air-King tuh ada kayak balap-balap gitu juga ada Mas? Sampai sekarang masih ada sebenarnya. Atau lebih ke kontes sekarang? Banyakannya show-nya. Sekarang lebih ke kontes sebenarnya. Lebih ke kontes ya Mas ya? Karena mungkin nggak ribet ya, kalau itu kan harus ada sirkuit segala macam. Iya, lebih ke sana sih gitu. Kalau kayak race sendiri sebenarnya sekarang udah mulai berkurang sih sebenarnya kan. Tapi kalau untuk kontes sih biasanya hampir setiap acara ya mau Jamnas atau Jamnas biasanya pasti ada kontes. Kalau balap belum tentu. Iya, benar. Kalau tadi tuh karena yang dibilang tadi apa? Sirkuit tadi dekat sirkuit. Iya, keribetan banget gitu. Kalau mau buat event yang memang harus ada sirkuitnya kan. Apalagi dikit-dikit dibangun sekarang perumahan. Udah gak ada sirkuit lagi. Kita aja mau balapan sekarang bingung kan di Lampung nih. Nggak ada sirkuit. Kalau dari NMAX sendiri Mas? Kalau dari komunitas gua sih di Max Series itu kemarin pas acara di Maxi Day Jakarta, pas acara Jamnasnya forum itu dia ada kontes. Itu kontesnya dia ngebangun sih hampir 1 M. 1 M Bang. 1 M, Bay? 1 M Bang. Emblem Yamaha yang di body itu. Emas. Gila. Air-King cuma 360 juta. Itu L. CNC billetnya itu yang mahal banget. CNC billetnya itu. Tanutongnya itu bak tutup CVT itu lumayan harus presi. Yang kirinya itu tutup CVT-nya 40-an barunya. Yang kanannya juga 40-an, hampir 80. Terus ada velg karbon tuh harganya seharga X-Max baru, Bang. Mampas. Yang ini bukan sih, Bay, apa yang BST? Yang BST yang warna merah hitam karbon deh hitam Bang.
Iya, apa yang Cobra merah bukan julukannya? Bukan. Jadi ada BST itu velgnya velg kayak biasa, karbon hitam. Oh, karbon, ha? Tapi full karbon. Benar-benar karbon. Bener-bener karbon. Bukan apa namanya? Bukan, Stiker bukan. Biasa ada juga ya stiker, kan? bukan stiker. Stiker karbon doang. Ya. Ngakal-ngakalin. Real bang. Real karbon? Real Oh, karbon. Pantes. Itu makanya yang buat unlimited lah sebenarnya, bang. Kebanyakan kawan-kawan di Jawa juga yang udah financial freedom, turun dealer motornya modif, turun dealer modif. Iya Ya, sih. Emang gue ngeliat kebanyakan emang habitnya kayak gitu ya. Rata-rata. Untuk NMAX ya. Emang. untuk X-Max begitu. Ya, tapi sekarang gitu, sesuatu sekarang tuh mulai pergeseran ke itu ya, Bay, ke Ya. bilet tadi tuh ya, CNC Bilet, tadi ya. CNC. Jadi kita udah nggak mau lagi pakai part-part yang dijual, tapi kita bikin sendiri gitu. Bikin sendiri, betul. Tapi akhirnya kayak jadi tren ya mas ya. Kayak jadi tren. Ya, Jadi tren. kalau di bagian King kan dia blok dan mesin dan lain-lain bang ya. Iya. Kalau di X-Max tuh box CVT, tutup magnet, crankcase-nya juga ada yang jual sebenarnya Tanuto. Crankcase-nya, ya. Thailand tuh ya full sebenarnya kalau mau dibuat bilet udah ada gitu. Ya kayak Ya, King emang aja itu. zamannya kan zamannya bilet. Kayak King sekarang. itu, bak itunya aja, itu yang gua tahu itu merek apa gua lupa itu. Itu sampai 24 juta. Ya. Bak kiri kanan doang. Bak kiri tutup kanan, doang. betul. Buset Kecil. dah gua. Tuh, 24 kecil. juta itu satu hari Mahal juga berapa sih? spare pakai mas. Lumayan bang. Oh ampun. Apalagi kalau udah modifikasi tadi ya, artinya Ya. kan itu kan udah semau kita ya, Betul. maunya kita. Kita maunya gimana? Konsepnya Iya. kan kalau kawan-kawan komunitas tuh ada yang pakai daily use, terus juga ada yang pakai touring. Iya. Pakai touring tapi dimodif juga ada, hampir ratusan juga ada. Ada yang modif pakai turbo gitu kan, biar kebut gitu. Kalau di X-Max tuh gue pernah ngeliat, tapi belum pernah ngeliat langsung. Kalau di ini ada yang udah pernah pasangin turbo, cuman nggak tahu ya durability-nya Iya, itu apa enggak. Cuman kalau buat kayak dipasang turbo tuh udah pernah ada. Udah pernah ada ya, cuma belum pernah dijalanin. Cuman kalau kalau di jalanin belum pernah lihat sih. Iya. Gitu. Berarti kalau King yang 360 aja udah mewah banget tuh. Ini sampai 1 M sih. Gila. Ampun bang. Kali. Emblemnya tadi tuh ada Iya, yang buat kalau emas. ngikutin modif sekarang ya, Bay, bener-bener Gila. gila banget. Kalau ngikutin modif sekarang gila bang. Nah lu nih bang, lu kan kayak udah dari lama lah ya pilih motor ereking gitu ya. Lu tuh berdasarkan apa sih pilih motor itu cinta atau karena tren pada saat itu gitu? Ya tadi awalnya sih gue tadi gara bokap sih sebenarnya. Gara-gara bokap. Bokap tadi tuh ngomong, udah pakai motornya papa tuh pakai racing tuh gini. Bokap kan dulu tahun 90-an tuh, masih zaman Cobra lah gitu kan. Udah. Berarti teredukasi dulu sama bokap ya. Disugesin dulu sama bokap, akhirnya ya udahlah Pak, beli racing aja. Dan ternyata emang kena banget sama gue gitu. banget Maksudnya, ya. karena emang kayak gitu. Jadi udah pertama kali gue belajar motor, langsung ya racing gitu. Iya. Tapi brandingan lu udah dapet sih bang, maksudnya secara looks aja gua anak motor King. Pemalu, Pak. Pemuda masa lalu. Waduh, salah. Lu sendiri mas, lu milih Kalau gua mobil, milih mobil motor motor. ini itu cinta atau emang tren aja nih atau ikut-ikutan kan? Artinya kan tren kan ikut-ikutan Iya, gitu betul. kan. Yang gue Kalau bilang gua- tadi kan habit karena ada pride tadi kan. Iya. 1 M nih yang modifannya gitu ya. Enggak sih, kalau gua karena emang suka motornya nyaman, dibawa kemana aja ayo gitu. Nyaman motornya bang. Kalau gua lebih Maupun dimodif atau nggak dimodif juga udah ya, nyaman ya. emang nyaman. Mau dia jalan jauh juga, kalau udah biasa bawa juga kan dalam kota juga nggak terlalu capek. Berarti berhasil nih dia developnya nih ya. Yang Benar. mendevelop produk nih berhasil banget gitu kan. Bisa menciptakan motor yang emang gede buat touring tapi nyaman. Betul, Gitu kan. betul. Nah sekarang nih, andaikan dibalik nih misalkan nih, lu bakalan mungkin gak sih pindah ke X-Max atau selalu sebaliknya nih? Kalau pindah nggak, nambah ya. Bener bang. Berarti emang udah Kalau- ada ya? Iya, Gue iya. tetap punya racking, tapi gue kalau gue sadar gue mau beli MX ya gue beli gitu. Iya, Kalau iya, soalnya gue betul. ada budget ya gue beli gitu. Iya. Dan emang gue perhatiin ya kalau di keluarga gue sendiri bisa dibilang pecinta Yamaha deh gitu. Karena dari adik gue, dari bokap gue, dari apa namanya adik gue yang cewek, dari gue sendiri racking, adik gue yang cewek dulu apa namanya Mio, kemudian adik gue juga apa namanya pakai apa namanya NMAX gitu kan gitu. Atau lagi dia ini juga Vision. Jadi emang hampir keluarga gue tuh sebenarnya Yamaha banget. Ya mahal banget ya. Dan kita sebelah tuh enggak deh pokoknya. Pokoknya udah deh ini aja pokoknya udah Yamaha aja gitu. Pokoknya Pokoknya ada foto lebaran pakai Yamaha gitu. variannya banyak pokoknya. Yo, ini variannya banyak ya. Berarti lu kalau udah kayak gitu tuh berarti kalau bawa
motor lain tuh ngerasa mengkhianati nggak sih Mas? Enggak, Kalau bawa ranking. Enggak, justru sebenarnya kalau kita yang pengguna ranking tuh kalau ada motor apa namanya Matic tuh lebih enak sebenarnya. Iya. Lebih irit masalahnya. Serius dah, apa lu kalau udah ngerasain ranking tuh udah pasti wah gila nih motor boros abis dah bener. Iya. Tapi makanya gue kadang-kadang kalau di rumah tuh kalau misalnya motor adek gue nganggur, si NMAX tuh kan. Iya. Udah lu pakai enggak? Agak, udah gue pakai deh. Iya. Maksud gue kalau gue udah kenapa gue tau nih biasanya saya mati kan. Bener, iya sih. Lu gimana Mas? Kalau gue sih ya benar kalau kata ke Bang Asad, kalau ganti enggak ya Bang? Iya. Tapi kalau nambah oke. Kalau nambah oke buat nambah koleksi atau jangan buat Sabtu Minggu gitu ya kan. Bener sih, karena kalau gue sih kalau harus punya air ranking sih gue pengen yang original sih. Iya, Lebih asik aja, mungkin apa ya lebih ngerasain dulunya gini iya, ya. gitu loh, kayak apa namanya putar waktu ya. Putar waktu, Putar waktu, orang bisa ngerasain, kita juga bisa ngerasain. Betul. Oke deh, Mas, kita break dulu. Oke, ya kan? siap, Kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap. Thank you. Eros Alpha, yang lain cuma numpang lihat. Eros Alpha, yang lain cuma numpang lihat. Better spot, makin brave di mana-mana. Langkah agresif, gue gas dan nengok. Anti mainstream lane, gue beda jalur. Stand up always, lo tahu itu impresif. Gue Alpha, speed gue naik, lo masih di bawah sana. Level gue tinggi lo coba nyampe tapi kopi pasti mulu. Bukan buat cupu bro, jangan mangsa. Eros Alpha datang, jalan langsung berasa. Engine down roll, gue terbang tanpa drama. Real Alpha moves, gue yang masuk kamera. Eros Alpha, real ones know. Yang lain pasti gak nyampe. Eros Alpha, yang lain pasti gak nyampe. Eros Alpha datang, jalan langsung berasa. Engine down roll, gue terbang tanpa drama. Real Alpha moves, gue yang masuk kamera. Eros Alpha, real ones know. Eros Alpha, Eros Alpha, real ones know. Eros Alpha, real ones know. Eros Alpha, maksimalin Alpha low. Mas, Siap. apa sih arti solidaritas tuh menurut lo tuh? Apa istilahnya sekedar reading bareng atau lebih deh? Kalau menurut gue sih solidaritas itu ya dari ngumpul bareng, ya di klub ngumpul bareng, cerita, canda tawa, terus reading bareng, touring bareng, Iya. ya ngeklop lah gitu kan. Jadi solid ke kawan-kawan gitu. Dan juga ya buat sharing cerita apapun itu pasti ya mereka itulah. Karena gitu. pasti apa ya ada kesan ya pasti. Ada ya. kesan, Ada pasti. touring, ada yang Iya, pasti setiap ya benar kalau kata orang tuh setiap kilometer pasti ada cerita. Iya. Gitu. Ya kalau solidaritas itu kalau di anak-anak gue gini sih, anak-anak gue tuh karena kita sendiri punya jargon, sedikit sama dirasa banyak dibagi rata. Asik. Cuma kalau yang agak jalannya sedikit banyak dirasa banyak buat gue. Pleset-plesetin. Tapi emang gitu, kalau solidaritas itu lebih ke mana ya? Lebih ke kekompakan sih sebenarnya. Iya, Soal kompakan. kompak. Jadi kita sebenarnya tuh di motor itu lebih ke apa? Pendekatan tuh secara emosional sebenarnya, bukan rasional lagi. Maksudnya emosional di sini salah bener ya lu gue bela gitu. Iya. Nah, itu. Bener kan sih kadang-kadang Betul, gitu. sepadan lah ya. Nah, iya jadi sepadan. Jadi kalau misalnya anak-anak diganggu, Iya. ya semua turun. Mau tuh dibener apa salah yang penting Iya. gue gas dulu. Gitu. Itulah komunitas Nah, ya. itu kalau biasa sih begitu. Kalau di anak-anak gue begitu. Apa yang buat tetap bertahan nih? Motor atau member? Dua-duanya sih, Bang. Kalau gue sih dua-duanya. Kalau di gua, kalau lu dua-duanya. Kalau gue dua-duanya. Kalau di Motor gua- ya, member ya. Ya emang awal motor, cuman kalau kesini-sininya, kalau di gue sendiri lebih ke member sebenarnya sih. Iya. Karena di member gue sendiri motor itu udah nggak ada, banyak yang sudah pada nggak ada. Oh, tapi apa orang-orangnya masih ada? Orangnya masih ada. Sama Dan- sih. Jadi kalau malam minggu tuh ngumpul, Nggak ya, pakai Orangnya pakai aja, ranking. nggak pakai unitnya. unitnya ya tadi ada yang bawa Mio, ada Iya, yang bawa NMAX, sama ada sih yang Bang. gitu-gitu. Sebenarnya kalau di komunitas tuh ya begitu. Karena udah keluarga kan, Iya, udah keluarga. Jadi ya walaupun unitnya nggak ada ya tetap aja ngumpul, kopdar gitu. Kumpul, silaturahmi kan tetap berjalan. Pasti kan ada tuh Mas kayak apa member baru tuh ya. Dia tuh apa namanya? Ya pasti bermasalah gitu, sering bermasalah. Nah, itu. Maksud gua
ada nggak sih kayak nilai apa ya yang harus dijaga di komunitas gitu? Kalau di gue sendiri sih anak-anak gue yang pasti inilah saling menghormati, menghargai itu tetap dipakai lah. Iya. Kita di Sopan santun ya, Bang? Iya, gitu. Sopan santun. Sopan santun lah. Karena di klub gue sendiri itu sebenarnya kita nggak ada senior junior sih. Ya. Sebenarnya sih hanya masalah apa namanya, ya kalau seandainya lu ngerasa dia lebih tua, ya lu ngormatin lah Hormatin. gitu. Nah, Iya. dan kita yang lebih tua pun nggak juga semena-mena dengan yang muda kan gitu. Benar. Jadi sebenarnya lebih saling menghormati dan menghargai seperti itu aja. Ya sama aja lah ya, dimanapun lah itu Ya, ya. dimanapun. Namanya adab itu harus tetap Ya, dipakai. adab Tetap dijaga. Betul, Bang. Oke deh, kan ngobrol-ngobrol soal apa namanya, ya tadi lah touring, motor segala macam. Pasti kan kita punya trouble ya kan. Betul. Nah, gue tuh ada teman di sini mas, namanya itu Yai Mekanik. Nah, kalian tuh bisa tanya-tanya tuh soal apa, ya tentang Oh, boleh. keresahan Oke, atau oke, apa oke. yang harus dibahas, ditanya ke mereka, Oke, dia lah. oke. Dia jago deh modifikasi. Siap. Oke, kita panggil ya. Ya. Yai Mekanik. Yoi. Nah, ini mas, ini Halo, ahlinya nih. Abang. Oke, Siap. alhamdulillah sehat. Salam kenal. Siap. Gua Asap. Yai Oke. Mekanik. Asad, sikat saya. Siap, Bang. Abang dari King nih, anak King. Tapi sampingnya X-Max. Enggak tuker ya, Bang. Ini King punya Abang. Iya, oke. Ini X punyanya. Abang Saya. siapa, Bang? Afif. Saya Yai Mekanik. Siap ya. Kita lagi di mana nih, Bang? Di dealer Yamaha. pusat sentral Yamaha. Oke. Dealer premium yang ada di Bandar Lampung. Yoi. Yang ada di Sumatera. Ini pertama ya. Pertama ini, Bang. Pertama Sebelum-sebelumnya podcastnya di mana kita, Bang? Nggak Di tahu, kafe-kafe. di Anta Oh Berantah. my God. Di kafe, Bang. Terakhir di oke, Oma oke. Bakyat. Ada yang mau ditanyain nggak, Bang, seputar motor Abang X-Max atau Ereking? Kalau Ereking kayaknya gua ngeraba juga nih, kayak ngeliat umur kayaknya gua. Abang main Ereking, gua main sepeda-sepedahan itu, Bang, tiga. Coba lu jelasin ya perjalanan Gimana? Yamaha dari RE King ke X-Max. Maksudnya transisi ya gitu. Kalau ya. transisi Dari mah soal apa dari gear-gearnya, teknologinya ya, ya teknologinya. kan. Kalau untuk dari Ereking ini motor kan udah jelas dia motor 2 tak ya, Bang ya. Ke 4 tak itu perpindahannya itu karena satu dampak Regulasi. lingkungan, regulasi Euro yang dia memang diharuskan untuk tidak diproduksi lagi gitu loh. Kenapa? Karena dia satu polusi itu tadi sih, gitu. Karena di 2 tak sendiri Ereking kan dia ngasilin gas buang yang emang bikin polusi ya, Bang ya. Gitu. Nah, untuk itu gimana, Bang? Kaku Ya, gini, itu, Bang. transisinya. Ya, transisinya dari- dari 2 tak ke 4 tak berarti kan. Nah, kenapa dia bisa keluar 4 tak ya karena regulasi itu tadi gitu loh, Tapi Bang. adakah apa perbedaan kayak apa kecepatannya gitu. Kalau dari segi mesin yang jelas 2 tak ini dibilang motor bandel, Bang. Iya. Kenapa kayak gitu? Ya, karena emang julukannya aja dulu motor jambret, Bang. Bener gak sih, Bang? Negatif. Cuma kan dibalik negatif itu tadi positifnya ada gitu loh, Bang. Ya, karena kita Sampai lihat sekarang dia, gitu. dia ganteng, men. Woi. Bukan jambret. Komunikasi komunitasnya aja sampai sekarang masih ada. Berarti kan solidaritasnya kuat, ya kan? Berarti Gitu. kalau menurut lu sekarang nih kayak ini kan RE King nih. Sekarang untuk yang RE King sepadan evolusinya yang terbaru tuh apa menurut lu? Kalau untuk yang terbaru mau Apakah X-Max ini gitu? kalau untuk dikeluarin lagi mungkin agak sulit ya. Berat, Bang. Mungkin kalau dari 4 taknya Mio ya yang sekarang masih keluar itu kalau nggak salah di Filipina sama Vietnam. Itu dia masih ada karena regulasi di orang di sana itu masih di kalau nggak salah Euro 3 gitu loh, dia masih bisa. Makanya sampai sekarang masih diproduksi. Nah, untuk King mungkin yang masih bisa keluar spare part-nya. Iya, Bang, betul nggak sih, Bang? Spare part-nya udah kayak dagangan di pasar itu. Mau yang ori, mau yang KW itu semua ada. Berarti kan gini, Gitu. Mas ini butuh experience. Dia kan udah bertahun-tahun nih make
Ereking, Iya. sudah senyaman itu. Ah. Nah dia pengen nyoba nih yang baru, Wah. evolusinya. Lalu menurut lu Ya. apa rekomendasi Ya dong? udah, gak usah jauh-jauh. Abang bisa ngobrol berdua nih. Gimana rasanya naik X-Max? Nah, Touring itu. pakai X-Max. Ya. Bukan suaranya yang dirasain, tapi kenyamanannya Iya, itu betul. tadi ya kan bang. Betul, X-Max ya kan. Ini generasi kedua kalau nggak salah bang. Generasi pertama. Pertama ya. pertama. Oh, pertama. Generasi pertama. Nah, itu ya. FYI aja bang ya. nah. X-Max ini dari 2006 Ya. munculnya itu Oh iya, benar. awal Iya, mulanya generasi kedua, ya benar. kan. Ha, ha. Jadi ini generasi pertama di Indonesia, Ya, kedua keduanya di dunia. dunia gitu. Pertamanya itu Yamaha Motor Company Jepang. Ya, Tadi. betul. Nah, udah pernah ke Jepang ya? Nah, gue belajar aja sih bang. Oh, belajar aja. Lihat YouTube dulu ya kan. Sama ini ya, nih Gimana? Udah sering banget. Ada yang sebulan sekali, ada yang Tiap hari. iya tiap hari touring. Apa tiap hari touring? Gedong air mana bang? Gue tuh Kok tahu sih? Gue asal nebak aja sih ini. servis wajib sebelum touring itu apa gitu. Servis wajib ya yang udah jelas kalau misalkan motor 2 tak mah. Ya. Kalau misalkan kita mau punya motornya, pasti bisa servisnya. Bener gak sih bang kalau 2 tak? Betul. King. Kalau 4 tak kayak contohnya X-Max lah bang ya. Mungkin agak susah karena apa ya sensor-sensor terus teknologi yang di Iya. dalamnya. Berarti wajib di tempat kita wajib ini. harus wajib ke dealer aja udah. Apalagi udah nyaman sekarang ya. 2 tak juga masih terima. Ada spesialisnya. Oh, ada spesialis. Ya, tapi masih banyak nggak sih Erking Ada aja kok bang. Masih yang ada? Servis Oh, ke gitu. dealer gitu. Sama tenaga Biasanya ahli. lebih ke apa ya? Tenaga khusus. Bapak-bapak setel original gitu Setel loh. original, Kalau oh, gitu. misalkan buat modif-modif atau buat balap gitu kayaknya dia orang udah punya bengkel sendiri ya, gitu. Jadi perawatan rutin itu biasanya bapak-bapak. Oh, bapak. Dia generasi loh. Jadi dari bapaknya ke bapaknya. turun ke anaknya. Iya, kadang. Anaknya ini servis ke dealer. Dia kadang kan kalau misalkan di dealer nggak ada spare partnya pesen dulu. Kalau nggak dia orang bawa sendiri. Jadi minta pasangin di dealer gitu. Kenapa? Karena dia orang masih percaya gitu loh. Dealer Yamaha ini mekaniknya berpotensi, masih bisa buat ngegarap motor 2 taknya gitu. Kalau untuk X nggak usah diragukan. Nah, insya Allah kita Lu dan teman-teman lu itu terpercaya berarti. harus dong bang. Nggak perlu khawatir Nggak mereka. usah kaleng-kaleng itu. Iya. Gitu. Nah, ini perbedaan perawatan nih. Ini kan dari X-Max, Ah, Ereking. betul. Nah, itu kan pasti ada perbedaan perawatan kan? Perbedaannya perawatannya ya. Iya, Kalau iya. 2 tak udah jelas. Yang penting oli samping. Bener nggak sih bang? Oh, tapi jangan- Jalan dekat jalan jauh yang penting oli samping. jangan telat Apalagi gitu ya. jalan jauh. Biasanya dicampurin ke tangkinya Iya, malahan tangki, bang. iya. Kalau Biar lebih misalkan Melempeng ya. biar lebih aman. iya, meskipun ada oli sampingnya sendiri pompanya itu masih aktif dia tetap dicampur. Karena apa yang ditakutin itu kan mesin 2 tak ini dia sensitif banget dia ya. Iya. Makanya harus dipakai oli samping itu nggak boleh telat. Nah kalau untuk 4 tak sih perawatannya sih lebih kompleks ya daripada 2 tak. Untuk X-Max sendiri. Tipsnya tuh Tips sendiri sih kalau untuk servis kalau 2 tak kayak yang jelas oli samping tadi ya kan. Kalau 4 tak kayak X-Max kayak gini sih yang jelas bawa ke dealer, kita cek software ada kendala apa, baru kita fokus servis ke situ. Siap. Gitu. Lebih fokus ke bagian CVT sih kalau X-Max ya kan. Penggerak roda kalau misalkan 2 tak kan ada rantai, kalau X-Max kan matic dia pakai fan bell ya kan. Terus tanya-tanya Mas, kalau ada yang mau ditanyain. iya, apa lagi Mas? Ya, Mau beli spare part boleh, Bang. Bukan, yang gue masih bingung itu yang kemarin nih, tapi bener ada, itu real emang. Ereking itu memang sudah dimodif kayak robot gitu. Itu menurut lu sendiri gimana tuh? Kok bisa sampai ke sana gitu? Jadi dia ngidip itu cukup pakai remote, tek, hidup. Gas pun tinggal pencet tombol. Sampai- ini hidup, reng. Jadi gitu. pakai Bahkan kalau nggak salah sih gue pernah lihat ya pakai Bang sarung ya tangan. itu. Jadi dia pakai sarung tangan digini udah. Itu gas sendiri motor. Wireless gitulah dia model Nah, gasnya, model nggak wireless pakai gitu. tali gas ya. Nah itu gimana tuh? Berarti itu Kok bisa begitu? kalau menurut gue sih ya, itu inovatif banget. Namanya orang Indonesia itu kalau nggak ngakalin itu bukan orang Indonesia Bang. Oh gitu. Gua rasa itu udah ilmunya lebihin dari profesor yang nyiptain motor itu sendiri. Oh, Ya gitu. kenapa? Karena ya itu tadi loh. Masa bisa pakai remote, pakai stick PS kan kalau nggak Iya, salah benar. itu bener Ya, nggak sih benar, Bang? stick PS, benar, Gue stick pernah lihat itu dia kontes gitu. Jadi bisa disetel geber wer suaranya kayak mana munculnya ya kan. Bukan cuma 2 tak kok, kalau nggak salah 4 tak juga ada. Ada, iya, betul. Kalau menurut gue itu luar biasa banget itu. Kalau misalkan emang bisa dipakai, kita nggak usah pakai megang setir gitu kan. Kayak kemarin lu bilang sambil tiduran Bang. Gue inget bener podcast keberapa, bawa motor sambil tiduran ya kan. Iya. Nah itu bisa diaplikasikan mungkin bukan cuma ke 2 tak, ke Ereking ya, ke 4 tak juga bisa mungkin. Mungkin juga Yamaha bisa ngeluarin yang kayak gitu kali ya. Wah. Yang mau ke pasar bisa udah dari rumah aja lah. Nggak laku Gojek. Bisa, cuman nanti apa dijual bingung harganya. Nah, Iya. tuh. Offset. Mas ada yang mau ditanyain Mas? Kalau Sama untuk Yai. maksudnya gimana?
Iya. Abang servis ke dealer apa kemana bang? Ke dealer. Ke dealer. Saya nggak asing juga sih. Bener, senyumnya itu ya. Enggak, tapi gue pernah loh Bay ngeliat Bay, maksudnya kayak motor lu ini X-Max atau N-Max gitu kan. Apa akhirnya kayak Maxi lah gitu. Gue pernah waktu ke bengkel anak-anak WD yang di belakang YN tuh, JJM itu. Dia nyeting sendiri gitu. Pakai emang bisa gitu. Maksudnya mereka ada laptop sendiri gitu kan. Oh, Mereka iya. nyeting. Gue nggak ngerti. Aplikasinya ya. Mapping biasanya itu biasanya. bahasanya. Lah itu apa tuh yang habis itu? Nah, untuk di Yamaha sendiri itu kalau untuk programnya di ECU-nya standar bisa. Cuma kalau misalkan dia udah masuknya ECU Racing BRT, itu dia ada aplikasi khusus tersendiri, Bang. Oh, gitu. Emang bisa. Yamaha sendiri bisa, cuma kalau utak di luar kayak gitu pasti nanti dari Pihak ketiganya ECU-nya itu? sendiri, pihak ketiganya itu sendiri dia ada aplikasinya. Oh, Kita bisa bantu, cuma biasanya kayak gitu yang lebih pengalaman yang biasa nangani Ya. kayak gitu biar Dan lebih kuat. enggak, dan yang gue emang seribet itu gitu. Maksudnya tuh yang gue lihat tuh step hati nih kan, udah coba tes. Balik lagi kurang. Iya. Syuting lagi sama dia. Emang seribet itu? Emang kayak gitu. Itu abang lihatnya ribet tapi sebenarnya enggak loh bang. Di situ udah ada panduannya terus tinggal ganti, nanti otomatis kita tinggal gitu. pilih aja tipe pertama Ya. mode pertama, mode Ya, kedua, jadi mode Berarti ketiga. kayak tinggal main pasin apa aja. PS dong, kayak Iya, kita Bang. milih motor Saya- di iya, Gran Turismo mobil gitu-gitu. Iya, iya. Jadi sampai ketemu nyamannya dia gitu ya? Sampai ketemu nyamannya. Sampai ya kalau di 4 tak itu kan ada ECU-nya ya, Bang. Iya. Nah, ECU-nya yang di mapping. Kalau dua otaknya. tak ya kita nyeting karbu nih, spuyernya Iya, digedein, iya, benar ya. dikecilin, Oh, gitu. keborosan atau Ya, enggak. itu Bang, benar. sebenarnya. Oh, Tapi ini bedanya karena injeksi, komponennya udah elektronik, itu kita rubah Settingnya dari- datanya. Ya, Kalau settingnya dari ECU, otaknya, apa Bang. king karbu Iya. ya yang dirubah spuyernya. Oh iya, Kayak iya, gitu. iya, iya, iya. Itulah Perbedaan- perbedaan ya, perkembangan. Iya, jadi saya tuh kalau di RX itu pilotnya sama main jetnya lah ya. Ya, Misalnya, betul. yang kurang berapa, kurang Nah. berapa. Oh, ini kayaknya pas nih. Jarum skepnya di atas beri bawah tengah. Iya, Nah, membrannya kurang rapet, Kurang rapet, atau nah, dikakuin, gitu, oke, ya kan? oke, Nah, oke, kurang paham, lebih paham. kayak Oh, gitu. gitu. Bang. Kalau di Matic itu ya sama, Bang. Kalau kan dia ada barangnya yang diganti. Kalau itu ya digitalnya yang diganti. Oh gitu. Cuma digitalnya yang diganti. Jadi kayak Ya, gua tuh cuma ngerubah angka doang loh, ngerubah Ya. angka, ngerubah ini. enggak, kalau lu kan ngerubah itu barangnya kan Barang. dirubah. Kalau itu ya angkanya doang transisi, itu, Bang. evolusi itu, ya kan, evolusi. Segitu ya sekarang. Iya. Abang nggak pengen X-Max bang? Aku pengen banget loh. Gasin bang. Pengen banget. 60, 70 dapat yang luxury udah. Pisaunya naik turun sendiri loh bang. Oke. Ya udah tuh ketemu sama adik kita, gua rugi enggak apa-apa dah. Maksud gua pengen nambah. Iya. Kita bisa nanti ngomong ke bos. Soalnya mahalnya story tadi. Sorry. Ya kan. Nggak Oke. rugi lah pokoknya bang. Nggak ada yang Pakai ditanya X-Max. lagi nih sama Kiai. Cukup. Oke ya. Karena kalau gua sendiri gitu ya, kalau gua karena kita Gimana? udah lama ya, kalau gua ke biasanya tuh gua ke bengkel tuh gua calling dulu. Bay ada motor nggak? Ada, ya udah gua datang ke bengkel, motor gua tinggal, motor bengkel gua bawa. Serah udah apa motor gua. Gua sih bisa gitu. Gua percaya mekanik. Gua nggak pernah Bengkel lewat. langganan ada. Bengkel langganan. Nggak ke Kalau dealer kalau abang. enggak, kalau gua bengkel kalau kan banyak tuh. Ada tiga sebenarnya di Gedong Air, di mana di IAIN sama di dekat rumah sakit umum kan. Oh. Jadi gua maksudnya anak-anak sudah tahu karakter gua. Jadi Iya. kalau gua masukin udah gua bawa motor bengkel supaya gua ada kaki gitu kan. Terserah mereka. Intinya tuh yang bisa diganti, yang masih bisa dibenerin. Kalau memang perlu diganti udah. Kalau Dia orang masih udah gitu, tahu selera lo lah bang ya, Nah, gitu. rasanya yang Nah, dirasain gitu. lo pakai, dia orang udah bisa udah ya. paham kan? mereka. Jadi gua tinggal taruh motor udah gua pergi Mantap, gitu. Bang. Emang kalau misalkan kita servis itu emang harus kayak gitu ya. Percaya Kenyamanan itu nomor Nomor satu satu, ya kan, sama percayaan. Iya percaya sama mekanik udah gitu kalau gua sih gitu. Betul pak. Dulu sebenarnya gua termasuk pelanggan sini loh gua sebenarnya. Oh, Zaman bang. awal-awal gua punya ranking, gua servisnya di sini terus loh. Ini 2000. 4. Oh iya, sennya gua ngeliat ini yang baru udah. Berarti ya. Kalau itu mah maksudnya saya kalau itu mah kan karena sering jatuh dan hancur kan. Oh udah gantian berarti ya. Tapi kalau maksudnya zaman gue pertama kali punya ini di sini tuh gue sering dulu tuh kepala mekaniknya masih Pak Helmi kalau nggak salah dulu. Oh ya betul Nah, bang. terus ini motor yang pegang tuh ada mekanik namanya Fajar dulu di sini. Oh Nah, Mas Fajar. ini motor pegangan dia. Pak Senior Helmi lu ya, sebelumnya senior lu. setelahnya Mas Fajar, Mas Fajar, itu benar. jadi SA-nya. Nah iya. Gitu. Ya zaman mereka lah motor yang masih pegangan. Itu di gua sini. masih mainan sepeda roda 3 lagi. Beneran itu bang, nggak mau gua bang. Abang udah mainan motor beneran, saya main sepeda roda 3 itu, gitu. Oke ya, Luar thank you biasa. ya. Siap, Thank you. Thank you, bang. Oke. Jumpa lagi, mungkin di jalan ketemu Siap, kita ya, say siap. hi, halo, Blayer aja ya. blayer, nggak apa-apa. Apalagi gua nebak tadi asal ceplos Gedong Air, kayaknya kita searah jalan berdua. Karena memang ada bengkel.
Jumpa lagi ya Bang. Siap. thank you. Kita Thank you. kapan-kapan ketemu lagi. Siap. Dadah Sobat Gear. Sayonara. Iya. Bang, Siap. tadi kan tuh kayak tadi kan gue nanya tuh kayak takut kan kita ada member yang bermasalah apa segala macam. Pasti kan setiap komunitas pasti ada punya aturan ya. Oke. Nah itu aturan wajib apa sih komunitas tuh dari kalian? Lu dulu bang. Aturan wajib. Kalau kita aturan wajib sebenarnya nggak saklek ya. Ini itu bisa ngejaga nama baik klub aja deh sebenarnya. Iya. Kita nggak terlalu ribet masalah aturan-aturan itu. Intinya itu ya ikutin aturan yang udah ada aja gitu. Iya. Misalnya tadi kalau misalnya kayak kalau dulu kalau di klub gue tuh kayak jaket tuh kita sangat melarang untuk tukeran kalau jaket. Tapi kalau kaos is oke gitu. Iya. Nah itu salah satu aturan yang sampai sekarang tuh anak-anak tuh masih diterapin nih gitu. Iya. Tapi kalau untuk di jalan tuh ya sebenarnya sih lebih menjaga apa namanya, intinya begini, lu di komunitas tapi ketika lu bermasalah di jalan yang memang itu nggak ada sangkut paut dengan komunitas, ya lu tanggung jawab sendiri. Gitu. Iya. Benar-benar. Jadi kita nggak Selesain masalah lu ya, sendiri. sendiri. Jadi lu jangan nanti bawa-bawa klub gitu. Kalau seandainya itu memang masalah lu di jalan. Benar. Gitu. Jadi kita lebih ke sana sih sebenarnya. Kita aturannya udah deh, kita udah sama-sama dewasa gitu kan. Udah tinggal lu aja. Nah, gitu. Yang penting jaga nama baik klub dah udah. Kalau di gua sih kayak gitu sih. Iya. Syarat gabungnya? Syarat gabung kalau di gua sendiri yang pasti punya ranking. Iya. Kemudian maksudnya bukan bodong ya, maksudnya rankingnya memang ada surat-suratnya, STNK-nya ada, BPKB-nya ada, lengkap. Jadi kita di klub gua sendiri tuh gua jamin anak-anak tuh semua motornya ada surat semua. Iya, karena menghindari tadi jambret tadi ya, Bang. Tadi itu karena emang kita pernah tuh kejadian, Iya. kita pernah kejadian waktu itu jaket dipinjam sama temennya waktu itu, dan itu bener-bener dibikin kriminal gitu. Dan kita pernah ditemuin langsung, maksudnya sama aparat waktu itu, pengurus-pengurus kita yang lama dulu, zaman-zaman gue yang lama lah, tahun-tahun zaman-zaman gue pertama di klub itu, itu ditemuin beneran sama aparat. Kita dipanggil, kita datengin, kita nggak tahu maksudnya. Kita emang biasa kalau habis kumpul tengah malam, misalnya kan subuh jam 2 jam 3 balik gitu kan. Iya. Dan itu kejadian waktu itu sampai bener-bener dia ngejamret itu, ngerampok gitu. Tapi ketangkep dia. Akhirnya ketangkep. Ternyata bukan member. Nah, setelah kita selidiki ternyata ternyata ini punya si ini, dipinjemin dengan si ini gitu. Itu kita pernah kejadian seperti itu gitu. Dari lu sendiri, Mas? Kalau untuk aturan join sih ya pertama unit ya bang. Iya. Unit, surat-surat lengkap, punya SIM. SIM. Udah sih kalau untuk mutlaknya nggak ini banget, nggak saklek banget. Iya. Sama ya itu ngejaga nama komunitas di jalan sama etika berkendaraannya. Gitu. Karena kalaupun di jalan dia ada apa-apa kan pasti kalau ada stiker klubnya kan komunitasnya. Benar. Kita yang lihatin kena. nih anaknya ini. Bendera lah ya. Iya, bawa bendera kan di jalan. Gitu Iya, sih. itu dicari. Nah, ada treatment sendiri nggak sih dari cara kita menyambut member gitu? Apa kayak ada ada sayembara sendiri ya? Sebenarnya kita lebih seru-seruan aja ya. Ya, Ada seru-seruan aja. gitu kan. Ya, kalau kita sebenarnya kalau ada member baru lebih seru-seruan aja. Iya. Terus misalnya ada mau gabung nih kan. Oh, sini lu dong, kenalan dulu. Iya. Ya lu nama lu siapa, lu tinggal di mana gitu kan. Apa gimana? Status apa? Bujang apa gimana? Oh, Bujang. Oh, Bujang tapi nggak kerja kaya gitu. Biasanya lebih keguguran. Lebih keguguran sebenarnya sih. Lebih keguguran. Kita nggak ada langsung. Tapi untuk menerima member baru, tapi kalau di klub gue sendiri ya, itu ada pelantikan sama touring. Ya, itu sih bang. Sama nggak sih kayak Sama. Kalau gue juga ya itu. Jauh beda lah ya. Ya minimal San Mori lah kalau di minimal San Mori. Minimal San Mori. Jalan-jalan ke Metro apa ke Pringsewu gitu kan. Ya buat ngetes ritme, ritme gitu. Jadi tetap ada lah. Tetap ada. Jadi untuk masuk ke klub tuh bukan cuma lu datang bawa motor, daftar Ya, terima enggak. Tetap ada pelantikan lagi, dipoco ya. dulu, tetap ada Touring juga gitu. Benar. Kayak apa? Kayak lu harus ada face gitu kan, terus Iya. ngambil face-nya lu syaratnya harus touring, ya, jarak berapa kilo? kilometer, Betul. baru dapat face gitu. Iya. NRA kan kalau sekarang NRA. Istilahnya kalau itu kan ada level-levelnya lah Iya, gitu kan. betul. Untuk sejajar di Ya kalau di gue sendiri di KCA tuh apa sih main ngambil jaket, Bay. Jadi ada ngambil NRA, ada ngambil jaket gitu. Jadi lu kalau pelantikan lu ya lu cuma dapat NRA. Nah, lu kalau mau jaket, lah lu touring dulu gitu. Nah, biasanya begitu Kalau gue ya kebalik sih bang, ya gue NRA-nya ngambilnya pas ya San Mori atau berapa kali San Mori, Kopdar dulu kan. Kalau dia tiba-tiba datang minta NRA sama ini kan Siapa lu? Lu ya kan.
Kenal belum, udah minta-minta. Walaupun lu bayar juga kan. Siapa lu gitu. Masih baru ya kan. Iya, betul. Nah itu sekarang tuh apa rata-rata yang begitu tuh yang genjet-genjet itu kan. Ya. Ya, begitulah. Berarti kan jarak dari itu kan Ya. umur kan pasti kan Mempengaruhi. travelnya yang ke situ kan. Iya. Makin banyak member baru, makin banyak yang ngeyel itu kan. Iya. Kelompok kan. Itu tuh yang suka jadi masalah. Kayak gini Mas, ada tuntutan tampil keren atau modif terus nggak sih dari Kalau komunitas? dari gue ya bang, gue sih nggak ada. Cuman ya balik lagi ke personalnya. Iya. Kawan modif terus, masa iya gue gini-gini aja ya kan. Iya gitu ya. Jadi dilema Ya, nih. jadi dilema ya kan. Yang ini masang ini, besok yang ini masang ini. Iya. Waduh, motor gue gini-gini aja ya. Bahan lucu-lucuan kawan sih ya balik lagi kan. Gitu-gitu aja. Merasa terintimidasi. Ya, ujungnya beli juga. Kalau di gua enggak sih, kalau di Eric enggak. Kalau di Eric itu ya mungkin motor hidup bisa jalan aja. Gitu ya bang. Mungkin aku tanya deh apa sama dia nih. Bang, motor lu bersih bang. Iya, gue dari bengkel kemarin. Pas gua ngambil kok motor gua udah bersih kan. Iya. Ternyata abis di steam, gua sama sekali gak nyuruh nge-steam kan. Tiba-tiba bengkel insentif aja kan. Iya. Gua habis kemarin, baru 2 hari kemarin nih apa gua pegang. Iya. Biasanya gitu kan, gua taruh motor, gua tinggal kan. Iya. Jadi belum nyari, udah gua datang kan. Tuh, kok bersih kan. Tapi tetap ada tagihan steam. Wow. udah ini aja ya. Udah berjalan gitu aja. Iya gitu. Ikut event tuh wajib nggak sih kalau member? Event apa tuh bang? Ya event kalian. Misalkan Jadi kalau di gua biasanya kan ada event-event kayak ENIF gitu. Ya sebenarnya itu juga bagian dari ngambil NRA. Lo touring kemana dulu gitu. Semakin jauh semakin cepat lo dapatnya gitu. kalau untuk dari komunitas sendiri ya. Iya, Kalau kayak apa event misalkan Maxi nih diundang di eventnya itu wajib datang nggak sih itu member-member gitu? Biasanya sih kalau kita di Lampung itu ya bang apa kekeluargaan gitu kan. Iya, Jadi keluarga. ya pada datang. Misalnya event dari ya klub sebelah atau komunitas Lain. mana gitu ya ada undangan ya kita datang rame-rame. Kita usahakan gas. Jadi dia kalau kita gitu ya, misalnya tuh siapapun yang undang, kalau emang dia bisa datang. Ya. Gitu. Jadi kita nggak ada. Tapi kalau masalah wajib tengah ya sebenarnya kita nggak ada atur seperti itu. Ya kalau wajib enggak sih nggak ada. Cuman ya karena kita di Lampung sama-sama kayak keluarga kan ya keluarga punya acara mas kita nggak datang. Iya gitu. Kalau diundang datang lah. Pernah dinilai dari motor yang dipakai nggak sih? Maksudnya gimana tuh? Ya apa ya sudut pandang kali ya. Ya kalau di gue sih enggak sih bang. Iya. Kalau gue ya paling nilai Antar itu member, Bang. antar member ya buat lucu-lucuan aja sih bang. Iya. Kongek-kongekan aja lah ya. Ya ngejaga kehangatan tadi. Ya, ya kongek-kongekan, ya ngebangun biar ya kalau modif gini. Sebenarnya bukan buat modif sih sebenarnya apa yang diganti itu ya buat nyimbangin aja sebenarnya. Ya itu tadi kan ada istilahnya personal branding. Personal branding. Baik-baik aja personal branding ya. Akhirnya kan kalau lu culture lah bahasa anak-anak. Ya. Kalau lu culture kan lu bisa diundang ke sini harus ada itu. Betul. Itu balik lagi ke pribadi berarti ya. Betul. Iya. Apa yang dikorbanin ya demi hobi ini? Lu nih Mas yang udah bertahun-tahun ya kan. Kalau gue pribadi sih sebenarnya kalau kita bicara waktu itu ya, Iya. sebenarnya kan ada dikorbanin sebenarnya karena kita kan ngumpul setiap malam minggu tuh. Iya. Ya kan kita kuliah itu biasanya kan dari Senin sampai Jumat gitu kan. Atau kita pun kerja bahkan di hari itu. Jadi sebenarnya yang dikorbanin itu nggak ada sih sebenarnya. Ya. Jadi emang waktunya sama kerjaan, waktunya sama klub, sama keluarga gitu. Jadi sebenarnya sih nggak ada yang dikorbanin. Cuma kalau belajar dari pengalaman teman-teman gue banyak banget yang abis touring cerai sama istri, pisah sama istri ada. Waduh. Abis touring dipecat dari kerjaan ada, abis touring dimutasi dari kerjaan ada, abis pokoknya dari macam-macam itu yang kalau anak-anak yang lain tuh karena gue udah maksudnya dari pengalaman mereka tuh ya itu udah banyak kalau di ranking. Selesai touring tiba-tiba pisah, selesai touring tiba-tiba Malah jadi bencana gitu. wah bencana. Itu banyak banget sebenarnya kalau bicara di korban tapi alhamdulillah kalau di gue pribadi kalau di anak-anak sendiri nggak ada. Maksudnya di klub gue ya nggak ada, tapi di klub lain tuh ada. Mungkin pas touring bohong kali ya kan. Mungkin. Ngomongnya pergi kemana ya kan. Ada kerjaan, malah mah touring. Pokoknya banyak lah kalau di anak itu ceritanya banyak. Sering terjadi. Yang dipecat kerjaan, yang dimutasi, yang pisah sama pacar, sama istri. Wah, pokoknya banyak udah. Banyak kalau di ranking sih. Lu Mas gimana Mas? Kalau di gua pernah
nggak pernah ini sih, karena gua waktu itu mau ngadain acara Jamnas kan di Probolinggo. Gue yang keluar dari kerjaan, ngorbanin kerjaan ujungnya. Ya berarti itu kan. Iya. istilahnya karena hobi lu. Karena hobi. Ya karena milih pengen hobi ini. nyoba. Tapi sampai sekarang udah dapat kerjaan lagi. Udah dapat Kerjaan yang datang ya, karena personal branding lu ya. Kan? Karena kalau dulu itu kita prinsipnya gini, jangan sampai touring mengganggu pekerjaan lo. jangan sampai kerjaan mengganggu touring. Iya. Gitu dulu prinsipnya kayak gitu. Jadi Jangan jangan sampai kerjaan sampai- mengganggu hobi. Ya. Gue kongek-kongekan di grup ya. Iya. Dan sampai Kerjaan touring lo diganggu sama kerjaan. Iya. Kalau lo mau touring ya keluar dari kerjaan. Iya emang kayak gitu, anak gitu ya. Iya. Guyonnya Kenangan gitu. apa nih Mas yang nggak bisa lo lupain pas udah join di komunitas? Ya Mas Kopdar sih pasti ada cerita ya, Bang. Pasti ada cerita setiap Kopdar. Pas abis Apa Kopdar yang paling berkesan Mas? kumpul sih. Kumpul waktu itu ya udah lama nggak Kumpulnya kumpul apa Covid. nih? Kalau kumpul ya kan sama kawan-kawan, kadang ada yang udah lama nggak kumpul kan, Iya. kumpul lagi, jadi bareng-bareng lagi gitu. Jadi waktu itu pernah ngumpul kopdar wajib lah jatuhnya di pantai, semua ngumpul ya udah tuker cerita aja. Iya. Kalau gua pribadi, maksudnya apa ini? Ini secara personal gua atau memang secara Personal lu, anak-anak? Personal gua. gua. Kalau personal gua yang nggak terlupakan itu, dia orang manggil gua tong setan. Motor tong setan itu. Motor gua tuh bersih banget, serius. Kalau dengar motor gua bersih banget, tapi kenangan yang nggak yang nggak gua lupain itu waktu itu gua pakai oli samping oli mesin gua pakai buat oli samping. Itu pelatihan gua tuh Anyar kan. Jadi Jadinya gimana itu, Mas? Itu ceritanya tuh gua waktu itu touring, pelatihan gua tuh inget banget itu pertama itu pelatihan gua di Anyar waktu itu. Touring ke Anyar. Waktu itu rombongan kan, mau touring rapi tuh ada sekitar 30 motoran tuh kan. Iya. Jadi nanjak Tarahan kan daerah Panjang. bukan daerah panjang. Ada daerah yang kalau kita Setelah Tarahan. setelah Tarahan tuh ada yang lurus itu yang apa Ya. yang pom itu kan lurus tuh kan. Ah, Nah, di situ gua buka abis tuh gas. Wah, itu jebol tuh mesin gua. Sampai bolong tuh saya. Jadi gua melambaikan tangan dong. Kan kalau dulu kan kita kan biasa kan wajib bawa mekanik tuh. Iya. Buka sama mekanik tuh sekarang gua bolong dong. Iya. Disetut itu motor sampai ke Kalianda dititipin. Kemudian gua lanjut ke mana? Lanjut ke Anyar waktu itu. Sultan. Dan di Anyar tau gak sih gua kan anak-anak kan biasa kan mokin kan. Nah, gua pakai dong motor anak-anak. Gua gak julek tau. Oh, jadi emang gua tuh jadi bisa dibilang gua tuh emang tumbal banget di saat Pas acara itu ya. di hari itu emang gua saya tuh isinya tuh gua yang istilahnya tuh gua dienekin di orang, gua pokoknya gua tuh memang pokoknya problem banget pada saat itu gua. Pas Tapi saat alhamdulillah itu. sampai sekarang karena niat gua waktu itu dituluk kayak gua tadi, gua tuh pengen nyari teman, gua tuh pengen saudara Iya. gitu. Ya udah, mau dorong ngomong apa ya BDA gitu. Bodo amat gitu. nothing Jadi tulus gua lah ya. hari itu udah. Tahun berapa itu Mas? 2005. 2005. Awal-awal itu ya. Awal-awal. Awal-awal. Masih unyu-unyu lah gua. Aduh. Gak, sekarang nih, tadi nih Mas, kan lu pasti kan belajar dari pengalaman tuh. Udah hilang kerjaan segala macam ya kan. Pasti sekarang tuh lu punya formula bagi waktu nih. Iya. Antara keluarga, pasangan, kerja, sama komunitas. Iya. Gimana tuh? Ya kalau karena gue punya dulu kan gue nggak bisa touring karena kerjaan gue dari Senin sampai Sabtu karena gue Minggu masih ada kerjaan. Gue cari kerjaan yang Sabtu Minggunya libur, jadi gue bisa bagi waktu tuh buat hari ini buat motor, besok buat keluarga atau buat mana gitu. Mantap. Lu masih gimana Mas? Kalau gue pribadi sebenarnya kalau touring udah jarang banget lah. Iya. Udah jarang banget. Paling kalau yang deket terakhir tuh gue tahun kemarin lah ke Balaraja. Cuma kalau untuk yang jauh-jauh kayak sampai ke Bali sampai ke Bali, sampai ke Pulau Jawa, ke Bali sampai ke Lombok gitu kan. Tetap touring cuman kita lewat roda 4 atau lewat atas. Jadi masa yang kalau untuk karena bener baik gue ngerasain sekarang. Gue kemarin tuh tahun kemarin tuh gue ke Balaraja. Gila tuh capek banget gue rasain sumpah. Udah lama karena udah lama nggak karena jalan. Udah pasti masuk angin lah ya. Capek banget rasanya gitu. Iya. Tapi tadi kalau misalnya kalau sekarang tuh tetap gua kayak tahun ini kan ini kan di Jatim nih Jamnas kan Solo kan. Ya tahun kemarin aja gua datang pas kemarin di Kasel enggak di Lombok kemarin datang gitu kan. Tapi tadi kalau untuk bawa motor lagi ya gua pribadi ngukur diri lah, gua udah enggak sanggup. Gua udah udah kalau ayo bay naik mobil. Oke nih gitu atau Ramean ya, Bang? nah gitu. Iya. Jadi kalau gua sekarang kalau mau touring ya gua udah enggak. Udah nyari pesawat dulu ya. Pesawat kalau enggak mobil aja deh. Kayak lebih aman deh. Iya. Oke deh Mas, terima kasih nih udah banyak cerita, udah berbagi pengalaman, cerita seru, cerita ya sangat motor banget lah gitu. Udah bisa disebut motor banget lah.
pasti kan kita butuh juga insight nih dari Mas. Harapan kalian tuh untuk Yamaha ke depannya tuh apa sih? Wah, nih. Excited nih. Lanjut bro, duluan bro. Jadi sebenarnya gini Bang. Jadi kita di Yamaha itu ada komunitas yang dilahirkan dari Yamaha ya. Dari Mas sendiri. Namanya kan Yamaha Riders Federasi Indonesia, YRFI. Jadi itu gabungan dari semua riders Yamaha yang diwadahi oleh Yamaha langsung ya sebenarnya. Gitu. Jadi kurang lebih gini lah. Jadi YRFI itu dibentuk oleh Yamaha sendiri sebenarnya. Iya. Di mana YRFI ini dia menampung semua klub-klub Yamaha. Iya. Jadi kita orang sendiri di Lampung itu ada YRFI Lampung. Iya. Ya tadi gue sama dia satu klub di YRFI. Iya. Ya. Jadi induknya seluruh klub Yamaha di Lampung tuh, se-Indonesia itu namanya Se-Indonesia, YRFI. Termasuk di Lampung ada YRFI Lampung gitu Iya, kan. iya. Ya gue sama dia walaupun Chapter ya? ya. Ya. Bukan chapter. Kita Dia- emang- jadi emang komunitas. Jadi Tiap YRFI daerah ini itu punya. semua menampung semua varian klub Yamaha. Jadi gua kan King gabung di YRFI, dia X-Max gabung di YRFI, dia Mio gabung di YRFI. Jadi semua varian Yamaha itu gabungnya induknya YRFI. YRFI. Benderanya YRFI. Ya, benar YRFI Yamaha Riders Federation Indonesia. Ya itu bisa dibilang ya sebenarnya keren sih itu yang YRFI dia bisa menaungi seluruh klub-klub Menggabung Yamaha, semua varian yang tadinya nggak kenal jadi kenal Iya. dan Gua- Blend gua- semua ya. Nah, blend. semua di situ. Iya. Cuman tadi kalau harapan kita sih ya YRFI dirangkul lagi deh sama Yamaha gitu. Iya. Oh kan lu yang bikin gitu. Maksudnya Iya. ayo dong Yamaha, kita ini sudah lama loh kita nggak ini lagi main bareng Iya. Nah, iya, bikin movement lagi. ya, Iya. gitu, dirangkul lagi, disupport lagi kita, ya terutama yang all sih sebenarnya. Iya. Kalau Iya. kayak Doi kan dia kan expect kan, Iya. masih ada ini ya kan. Masih ini Cuma ya. kalau yang lama-lama kayak Reki, kayak Vega, kayak Jupiter, Benar. kayak Pixel yang lain tuh kayaknya udah mulai ngurang nih gitu kan. Iya, tergeser. Maksudnya oke deh ya Ma, ayo dong support lagi nih kita gitu. bikin lagi acara yang Bikin lagi acara nih, rame. gitu. Ramein lagi dong. Gitu. Sebenarnya lebih ke sana sih. Iya, sebenarnya lebih ke sana sih. Jadi Oke, Mas. kita punya satu naungan lah yang dimana di beda-beda unit motor tuh ada komunitas, ada wadahnya. Wadahnya. Iya. Ada wadah. Dan itu unik loh, termasuk unik kita. Maksudnya itu enggak semua Nggak merek semua itu brand punya ya. punya semua Ya, brand itu ya. punya satu platform induk itu ya. yang menaungi seluruh Iya. varian. Wah. Ya mana keren ada YRFI itu. Dan dia sebenarnya sih maksudnya efeknya itu kalau kita bisa itu cinta kita sama Yamaha itu sebenarnya udah enak banget gitu loh kan. Jadi kalau kita sudah pasti di depan. Nah, ya. karena kan begini, istilahnya gini loh, kalau lo mau nyari info masalah motor yang lain, kayak gue King nih, gue mau nyari info masalah X-Max, ngapain Bener. gue jauh-jauh ke dia, Ya. gue temuin dia doang. Iya. Ya gimana sih motor lo? Bener, saya dapat Nah, Sharing, gitu. sharing. Jadi sebenarnya secara nggak langsung sebenarnya kita tuh ya kalau karena itu dijaga, Bener. sebenarnya secara nggak langsung kita jadi ambasador Yamaha sebetulnya. Ya. Benar, betul. iya. Daripada kita ngobrol sama sales kan udah pasti Nah. jualan banget jualan ya. banget. Sama pemakai ya. Nah, kan, iya, gitu. betul. Emang realistis lah Ya, gitu. gitu. Iya. Oke Mas, terima kasih banyak nih Mas. Oke, sama-sama. Mas. Ya, kan. Ini sebelum kita akhirin ini ada bingkisan nih. Apa ya? Kenang-kenangan dari Yamaha. Keren. Ini diterima nih Mas ya. Semoga Siap. bisa bermanfaat. Oke, Siap, terima kasih. siap. Terima kasih. Thank Thank you you, Mas ya. Bang. Thank you Mas ya. Thank you. Oke. Oke teman-teman, berakhir juga podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di Gear Up Podcast, waktunya melaju lebih jauh. Yuk.